Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian latar belakang ini, kami mengangkat tema meningkatkan kesadaran tentang kekerasan di lingkungan kampus. Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar bagi seluruh mahasiswa. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, seperti kekerasan seksual, bullying, atau perundungan. Oleh karena itu, kami membuat proyek sosial edukatif ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa agar lebih berani mencegah, melawan, dan melaporkan segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, diharapkan kampus dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai bagi seluruh civitas akademika. Selanjutnya ada tujuan proyek ciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Jadi kita mengadakan ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan agar lebih nyaman untuk belajar. Nah, manfaat dari proyek ini melatih kerja sama tim, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kepedulian sosial, serta menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, ada pentingnya edukasi dan kesadaran sosial. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta keberanian mahasiswa untuk mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Untuk anggota dan pembagian tugasnya itu yang pertama itu ada Afdal sebagai ketua proyek dan koordinator kegiatan, baru ada Rivo sebagai riset dan pengumpulan data, dan ada Ahdan Ijlal Wafi itu sebagai penyusun dan dari pelaksanaan wawancara. Lalu ada saya yaitu sebagai desain poster dan media sosial. Lalu selanjutnya ada Arfi yang bagian tugasnya itu adalah dokumentasi foto dan video. Lalu ada Askal yaitu bagian editor video dan presentasi, dan yang terakhir ada Stephen bertugas sebagai penyusun laporan dan evaluasi. Jadi dengan adanya ini kita tuh sama-sama ngebagi tugas gitu loh, nggak terbebani di satu orang, dan semua anggota juga bekerja. Selanjutnya ada hasil proyek. Jadi hasil proyek yang pertama adalah sosialisasi pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus Prodi TRO Angkatan 25. Jadi sosialisasi ini kita lakukan dalam Zoom dan linknya sudah disebar di grup angkatan. Terus cara pencegahannya itu gimana? Yang pertama, kita harus saling menghormati sesama gitu. Jadi kita harus memandang semua orang dengan rasa hormat. Jangan pernah kita merendahkan orang lain atau sampai melecehkan gitu orang lain. Yang kedua, menjaga etika dalam komunikasi. Mungkin ada untuk hasil yang dicapai, yaitu yang pertama, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mahasiswa juga mengetahui langkah-langkah cara pelaporan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Hasil proyek yang selanjutnya ada yaitu post-test. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi melalui Zoom, kita mengadakan post-test, yaitu dengan yang mengisi post-test sebanyak 41 jawaban dengan rata-rata 99,2 per 100 poin. Nah, jadi hasil post-test ini menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik dengan rata-rata yang tadi disebutkan yaitu 9,2 per 100 dan mediana yaitu 100 per 100. Nah, berdasarkan hasil post-test, mayoritas peserta itu menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan. Jadi berdasarkan post-test, mayoritas peserta itu sudah mengerti dengan baik apa itu tentang sosialisasi pencegahan kekerasan. Hasil proyek yang selanjutnya itu ada poster edukasi pencegahan dan kekerasan, poster edukasi pencegahan kekerasan dan perundungan. Jadi poster ini ditempelkan di area-area yang anak TRO 25 sering berkumpul gitu. Terus hasil apa yang dicapai dari poster ini? Yang pertama, poster itu dibuat sebagai media edukasi dan kampanye kesadaran bagi mahasiswa. Yang kedua, dapat digunakan sebagai informasi yang berkelanjutan bagi mahasiswa Prodi TRO Angkatan 25. Selanjutnya ada video edukasi pencegahan dan pelaporan kekerasan di lingkungan kampus.
Setiap sivitas akademika berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perundungan, pelecehan, diskriminasi, intimidasi, maupun kekerasan fisik dan verbal. Tindakan tersebut dapat berdampak pada kesehatan, keamanan, dan kenyamanan korban. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati, menjaga etika dalam berinteraksi, serta menciptakan budaya kampus yang inklusif dan peduli terhadap sesama. Jangan menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa. Jika melihat, mengetahui, atau mengalami tindakan kekerasan, jangan ragu untuk mencari bantuan dan melaporkannya. Kampus yang aman dimulai dari kepedulian kita. Tolak segala bentuk kekerasan, perundungan, pelecehan, dan diskriminasi. Nah, jika Anda mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan di lingkungan kampus, segera laporkan ke Satgas PPK melalui hotline. Mari ciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Karena kampus yang hebat adalah kampus yang saling menghargai dan melindungi. Capai adalah video ini memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan apabila mahasiswa mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Nah, video ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk melaporkan tindakan kekerasan. Jadi seperti itu tujuan dari video edukasi pendek ini. Yang selanjutnya ada wawancara mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa jika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan di lingkungan kampus? Sebagai mahasiswa, tentunya kita jika melihat ada perilaku kekerasan, kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Nah, kita sebaiknya melakukan step by step, dan juga tidak diam. Nah, kita bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang seperti BEM Prodi, kalau terjadi di lingkup Prodi, bisa ke dosen, wali akademik, serta tim PPK yang ada di kampus saya sendiri. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan dukungan kepada korban dan membantu memastikan kasusnya ditangani dengan baik oleh yang kita lapori. Jadi hasil yang dicapai itu wawancara dilakukan kepada mahasiswa Prodi Teror Angkatan 25 untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terkait kekerasan dan perundungan di kampus. Nah, jadi hasil wawancaranya itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu mendukung upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelaporan yang efektif. Kesimpulan, peningkatan kesadaran tentang kekerasan di lingkungan kampus. Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pencegahan kekerasan dan perundungan. Seperti poster tadi, poster video edukasi dan wawancara menjadi media pendukung penyebaran informasi, dan juga mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Hasil post-test rata-rata 99,2 menunjukkan pemahaman peserta sangat baik.